Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 tanaman yang dapat mengusir jin dan roh jahat menurut Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 tanaman yang dipercaya dapat mengusir jin dan syaitan menurut Al-Quran. Mari kita simak bersama-sama dan semoga kita mendapatkan manfaat dari pengetahuan ini. Di dalam Al-Quran disebutkan ada sejumlah tanaman yang diyakini bisa membawa energi positif, dan bisa mengusir keburukan di dalam rumah. Anda memang tidak pernah dilarang untuk menanam tanaman apapun di sekitar rumah atau di dalam rumah. Ada sejumlah tanaman yang diyakini bisa membawa energi positif dan bisa mengusir keburukan di dalam rumah dalam Al-Quran. Keburukan-keburukan itu misalnya, energi-energi negatif dari jin hingga sihir. Melansir dari Nahdlatul Ulama Online, sihir berupa santet telah dikenal sejak lama, bahkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon, menurut kepercayaan, hingga saat ini, jin dan sihir masih berkembang di sebagian masyarakat. Selain berdoa, Anda juga bisa berikhtiar dengan menanam tanaman yang diyakini bisa membawa energi positif, mencegah datangnya sihir dan jin. Berikut beberapa jenis tanaman yang dapat mengusir jin dan roh jahat yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu 1. Bidara. Pernahkah Anda mendengar tentang daun bidara, atau widara dengan nama latin Ziziphus mauritiana, adalah sejenis pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering atau gurun. Bidara berasal dari kata sidrah yang artinya pohon bidara. Pohon dan daun bidara adalah salah satu tanaman yang disebut dalam Al-Quran. Daun dan pohon bidara diyakini jadi salah satu tanaman yang ditakuti setan dan jin kafir. Bukan hanya itu, tanaman ini juga sangat erat kaitannya dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, barang siapa membeli, menggunakan sihir, itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Lalu bagaimana mengobati sihir dengan menggunakan daun bidara tersebut? Imam Al-Qurtubi dari Wahab mengatakan bahwa, cara menggunakan daun bidara yaitu ambillah 7 helai daun bidara, lalu tumbuk sampai halus dan campurkan dengan air. Kemudian, bacakan ayat kursi, lalu, diminum kepada orang yang terkena sihir roh jahat. Teguk 3 kali. Lalu, sisa airnya digunakan untuk mandi. Selain itu, diutamakan juga untuk membaca surat Al-Falaq, Anas, serta ayat kursi karena ayat-ayat tersebut bisa mengusir setan. 2. Kurma ajwa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang yang makan buah kurma sebanyak 7 butir, maka orang tersebut akan dilindungi dari serangan sihir selama 1 hari penuh. Kurma jadi buah yang sangat ditakuti jin kafir. Oleh karena itu, menanam atau memakan buah kurma bisa jadi salah satu cara untuk terhindar dari sihir dan gangguan jin yang jahat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikut bunyi hadisnya. Barang siapa mengonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Fathul Bari Syarah Al-Bukhari, buah kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kurma Madinah bukan karena zat kurma itu sendiri. 3. Mawar merah. Mawar merah termasuk tanaman yang juga ditakuti oleh jin. Tanaman ini diyakini memiliki suatu keistimewaan yang dapat menangkal dan menyerap energi negatif seperti jin dan setan di lingkungan sekitarnya. Hal itu disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 37 yang artinya, maka apabila langit telah terbelah, artinya, terbuka pintu-pintunya karena turunnya malaikat-malaikat, dan menjadi merah mawar, memerah seperti warna bunga mawar, seakan-akan kilapan minyak, bagaikan minyak yang berwarna merah berbeda keadaannya dengan yang biasa. 4. Pohon zaitun. Tanaman keempat yang ditakuti jin adalah buah zaitun. Pohon zaitun merupakan salah satu tanaman yang tercatat di dalam Al-Quran. Tanaman yang satu ini diyakini memiliki sejumlah manfaat yang berguna untuk melindungi Anda dan keluarga karena pohon zaitun ditakuti oleh jin.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-3 yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai dan negeri yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Minyak zaitun adalah minyak yang keluar dari tanaman zaitun, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, makanlah minyak zaitun, sesungguhnya ia diberkahi. Belauklah dengannya, dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Dalam hadits ini menjelaskan bahwa minyak zaitun dapat digunakan untuk mengolesi bagian tubuh yang dibutuhkan pada orang yang terkena sihir. 5. Kaktus. Kaktus adalah tanaman berduri yang juga tercantum dalam Al-Quran. Tanaman ini bermanfaat sebagai pengusir jin atau setan. Bukan hanya itu saja, tanaman kaktus juga bisa menyerap dan menangkal energi negatif yang ada di sekitarnya. Tanaman kaktus tergolong sebagai tanaman hias yang mudah dirawat. Anda bahkan bisa menanamnya di dalam rumah dengan memastikan pencahayaan yang cukup. Tanaman yang biasa tumbuh di wilayah gurun ini, selain sangat ramah lingkungan dan tak membutuhkan perawatan yang rumit, ternyata, tanaman kaktus ini juga memiliki kemampuan yang mirip dengan mawar. Tumbuhan berduri ini dapat menetralisir serangan santet dan menarik energi rejeki. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan tentang 5 tanaman yang dipercaya dapat mengusir jin dan syaitan menurut Al-Quran dan hadits. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala gangguan jin dan syaitan serta memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar tidak ketinggalan konten-konten Islami lainnya. Akhir kata, sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.